Terima kasih atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, budi jasa dari para guru suci, welas asih dari para pandita, dan ketulusan dari para bijaksana, sehingga hari ini mempunyai kesempatan untuk belajar bersama lagi mengenai Tao Te Ching bab 15, yaitu keluhuran sejati. Untuk minggu lalu ada yang mengusulkan untuk disampaikan lebih pelan lagi karena katanya banyak suara rekaman yang balapan. Jadi hari ini Hoshi belajar orang Jawa, alon-alon asa kelakon. Baik, ke Qian, kembali luhur. Pelajaran ini adalah sebenarnya seperti ketika anak kecil belajar berjalan, kemudian menjadi dewasa, bisa lari. Sekarang setelah kayak kita, yang setelah kita bisa lari, kita disuruh kembali ke awal lagi ketika kita belajar merangkak. Kembali kepada keluhuran kita. Karena apa? Selama kita hidup, dari kita kecil sampai kita besar, kita tidak pernah diajarkan bahwa di dalam diri kita itu ada keluhuran yang abadi, ada jati diri kita yang abadi. Kita melulu diajarkan bahwa kita harus berambisi, harus mengejar kehidupan. Hidup kita hanya disodorkan segala macam kesenangan duniawi, kasih sayang, harta benda, dan lain sebagainya. Jadi kita terbiasa sudah mempunyai tujuan duniawi. Hari ini sebagai pembina kita kembali lagi kepada keluhuran kita yang belum kita timbulkan sejak kita lahir, yang sudah kita hilangkan ketika kita menjadi tumbuh dewasa. Kita belajar kembali dari nol. Mengapa keluhuran ini penting? Karena keluhuran ini sebenarnya adalah modal yang diberikan Tuhan kepada kita, modal yang diberikan Laumu kepada kita. Bisa juga disebut koneksi kita dengan Laumu, dengan para suci dan para Buddha. Tetapi karena kita tidak mengerti dan kita tidak diajarkan sejak kita kecil, maka kita hanya menyia-nyiakannya saja. Bahkan tidak menggubriskan keberadaannya. Pada satu kesempatan, Buddha menghadapi murid-murid beliau yang bertengkar. Sekelompok murid-murid beliau terpecah belah menjadi dua kelompok dan kemudian bertengkar dengan sangat hebat sekali. Masing-masing mempertahankan pendapat masing-masing bahwa saya yang paling benar, kamu yang salah. Jadi pertengkaran ini kemudian mencapai puncaknya dan mereka sama sekali tidak lagi menggubriskan Buddha. Apakah Buddha mau bela siapa dan siapa, ucapan Buddha pun tidak dianggap lagi. Pada saat itu Buddha kemudian meninggalkan tempat itu, pergi ke tengah hutan tanpa ada dikawal oleh satu orang pun, pergi sendirian ke tengah hutan. Beliau tidak ingin berada di dalam kekeruhan yang terjadi pada saat itu. Karena pada saat itu seluruh murid-murid yang sedang bertengkar itu masing-masing punya ego membenarkan diri sendiri. Sesungguhnya tidak luhur. Tidak menggunakan kearifannya yang sesungguhnya, tetapi memaksakan pendapatnya kepada orang lain. Kemudian selama 3 bulan Buddha berada di dalam hutan, tidak kembali. Ketika masyarakat, umat yang memberikan derma merasa kehilangan Buddha, maka mereka ke dalam hutan dan bertanya, mengapa Buddha tidak mau kembali ke wihara? Buddha mengatakan bahwa belum waktunya, tidak inginkan. Maka para umat itu kembali ke wihara itu dan mengatakan kepada para pembina pada waktu itu, biksu pada waktu itu, bahwa kalau mereka tidak berhenti bertengkar, memperdebatkan hal-hal yang tidak penting, maka para umat itu tidak akan memberikan derma makanan kepada biksu. Sehingga akhirnya mereka
takut dan mereka terpaksa menghentikan pertengkaran mereka. Dan perlahan-lahan mereka sadar, kemudian baru memohon kepada Buddha untuk kembali. Kisah ini mungkin menjadi satu petunjuk buat kita sebagai pembina pada masa Pancaran Putih, bahwa yang ditunggu oleh Lao Tzu pada kita adalah kembalinya keluhuran kita, kembalinya Polo Miao Tzuhui kita. Kita sebagai salah satu dari pasukan langit, entah itu ada di posisi sebagai pemimpin ataupun pengemban ataupun pelaksana, kita adalah pasukan langit. Keluhuran kita sangat penting sekali karena keluhuran kita mewakili Tao. Keluhuran kita mewakili keberhargaan dan keaslian dari Tao. Apabila keluhuran ini tidak mampu ditimbulkan oleh diri kita, maka kita sulit untuk bisa membimbing dan membantu umat manusia. Bagaimana bisa mau membimbing dan membantu umat manusia kalau tidak memiliki keluhuran ini? Karena umat manusia tidak akan percaya, umat manusia tidak akan suka, tidak akan mau melangkah ketika melihat keadaan kita. Karenanya itu katakan bahwa dunia sekarang ini, manusia pada masa sekarang ini memiliki moralitas yang memburuk. Mengapa demikian? Ayah tidak seperti ayah, ibu tidak seperti ibu. Anak tidak mengerti bakti, suami tidak bertanggung jawab, istri tidak setia, kaum tua diabaikan, orang miskin merasa terhina, orang kaya merasa berkuasa. Binatang pun boleh tinggal di dalam rumah, berperilaku seperti manusia. Anak-anak tidak menyukai pulang ke rumah karena kalau mereka sudah capek sekolah ataupun mereka sudah capek kerja, mereka pulang, mereka harus capek hati lagi. Mereka tidak punya tempat untuk kembali kepada kenyamanannya. Pada umumnya kita dulu itu kalau sekolah, zaman dulu itu kalau kita sekolah atau kita kerja, pulang ke rumah itu paling nyaman. Pulang ke rumah itu paling enak sekali. Tapi anak-anak sekarang tidak lagi menyukai rumah. Karena rumah bukan lagi tempat yang bisa membuat mereka melepas semua lelah. Kembali ke rumah, di rumah penuh dengan pertikaian, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan tuntutan, sehingga tidak menginginkan pulang. Begitu juga suami, kadang tidak ingin pulang ke rumah. Hanya saja saat sekarang ini zaman yang sudah sedemikian bobroknya, memburuknya, kita menjadi terbiasa karena sehari-hari memang seperti itu. Karena sudah terbiasa maka kita tidak lagi merasa itu buruk. Kita merasa ya memang begitulah hidup itu. Jadi sama ketika kalau yang tinggal di Jakarta, itu paru-parunya akan menyesuaikan dengan Jakarta. Udara Jakarta itu akan tahan paru-parunya. Walaupun panas, sepanas-panasnya masih aja merasa adem. Tapi kalau seperti Hoshie yang sudah biasa tinggal di kaki gunung, di Bogor ini, kalau berangkat ke Jakarta 1 hari saja, pulang ke Bogor itu rasanya seperti di surga. Karena paru-parunya sudah tidak bisa beradaptasi sama Bogor. Jadi sama, ketika kita sudah terbiasa mengajari 7 indera kita, untuk ya memang begitulah hidup, memang harus begitu. Memburuk kita pun tidak terasa lagi. Hubungan yang tidak baik pun kita tidak peduli lagi. Kondisi yang tidak menyenangkan, tidak nyaman pun kita tidak peduli lagi. Karena apa? Kita membiasakan diri kita pada keadaan yang demikian. Itulah yang dikatakan bahwa di dunia ini tidak ada keluhuran lagi. Karenanya Lao Tzu beliau memberikan pelajaran ini yaitu kembali luhur. Kembali mencari kembali keluhuran yang memang ada di dalam diri kita. Di awal kedatangan manusia ke dunia ini, sebenarnya kita masih mengandalkan roh suci kita yang luhur. Orang zaman dahulu mana ada yang melakukan kejahatan seperti sekarang. Dikatakan zaman dahulu itu berbakti itu adalah kegembiraan yang dilakukan oleh setiap anak. Menyayangi anak-anak itu adalah bakatnya para ibu. Melindungi keluarga itu adalah kebahagiaan terbesar dari seorang ayah.
Karena itu di masa lalu benar-benar hubungan antara orang tua, anak, pimpinan, saudara, teman itu adalah hubungan yang sangat-sangat erat dan sangat-sangat luas sekali, sangat-sangat luhur. Jadi tidak ada niat yang saling mencurigai, saling bertentang, salah satu ucapan datang lagi kemarahan lainnya, melebihkan kehidupan ini dengan lebih banyak lagi masalah di dalam hidup kita. Semua itu karena kita terbiasa dengan perilaku buruk kita, maupun hidup kita. Kita terbiasa dengan hidup dengan pici kita. Karena kita terbiasa, maka kita tidak anggap itu sebagai suatu masalah. Manusia memang begitu. Lama-lama kalau sudah terbiasa, ya sudah, dia memang begitu. Dia sulit akan berubah. Hari ini Buddha yang datang meminta kita berubah pun kita akan sulit berubah kalau kita belum sadar bahwa kita salah menggunakan tubuh ini. Kita salah menggunakan kehidupan ini. Tetapi suatu saat ketika kita bisa berubah, maka kita akan menertawakan diri kita sendiri bahwa selama ini kita sudah melaksanakan kehidupan dengan capek, bodoh. Karena kecapean kita, kelelahan kita, tangis kita, marah kita, ketawa kita yang semuanya itu sudah berubah-berubah setiap saat. Tidak ada yang sebenarnya berarti, bermakna buat kita. Kemarahan kita marah, itu hanya jadi bekas luka di hati orang lain. Kesedihan kita hanya jadi bekas luka di bawah sadar kita yang kemudian setiap ada yang mengingatkan kepada hal yang sama, kita akan sedih lagi. Apapun yang kita jalankan di dalam kehidupan ini adalah sebab dari karma kita. Hati kita atau bawah sadar kita itu senantiasa masih begitu padatnya diisi oleh karma-karma buruk dari kehidupan lampau, dan kemudian begitu meluapnya, bertambahnya diisi dengan karma-karma dari setiap hari perjalanan hidup kita. Bagaimana bisa luhur? Bagaimana bisa hidup di dunia bahagia? Bila hidup di dunia tidak bahagia, tidak luhur, tidak nyaman, bagaimana bisa menjadi Buddha di nirwana? Itu adalah satu hal yang tidak mungkin. Karenanya itu seluruh dunia adalah mengandalkan hati yang berubah-berubah. Maka setiap orang menumpuk karma yang tidak terbatas banyaknya. Kalau kita tidak sungguh-sungguh terdiam sejenak, menenangkan diri kita sejenak, wan yin fang xia inin pusen, semua dilepas dan tidak menimbulkan kekacauan yang lebih banyak lagi. Kalau kita tidak bisa mendelete-nya dari bawah sadar kita, maka ini akan menjadi masalah dan penderitaan yang terus berkepanjangan dalam hidup kita. Para bijaksana yang Hoshi hormati, Lao Chin, dan beliau adalah maha guru kita. Beliau juga menyampaikan segala sesuatu itu sangat gamblang, Lao Chin, dan beliau sangat jarang membabarkan dharma yang terlalu dalam. Karena beliau mempunyai kapasitas untuk langsung berbicara karena jodoh yang demikian baik dengan kita. Sehingga Lao Chin, dan kalau beliau berceramah, beliau selalu mengatakan, ini kalian ini sangat-sangat bodoh, meracuni diri sendiri dengan tan chen ci, xi nu ai le, tan serakah, iri, benci, dengki, dan senang, susah, sedih, marah. Kita terus meracunin diri kita dengan hal-hal yang seperti itu. Padahal itu semuanya adalah kosong, bukan jati diri kita. Hari ini kalau kita sebagai seorang pembina, ketika kita cicing, kita marah kepada kata-kata dari orang lain, maka kita ingat untuk menimbulkan keluhuran dari diri kita untuk menaklukkan kemarahan kita. Kita harus mengatakan bahwa perbuatan orang lain tidak menjadi tanggung jawab saya. Perbuatan orang lain, apapun yang dikatakan, apapun yang dilakukan oleh orang lain bukan tanggung jawab saya. Tanggung jawab saya adalah perbuatan saya sendiri, perkataan saya sendiri, dan karma saya sendiri. Karena itu Lao Chin dan beliau selalu dengan lantang mengatakan,
Saya kalau ada dosa, maksudnya Lao Qianren, beliau kalau ada dosa, Lao Qianren yang menanggung. Kalau kalian ada dosa, kalian yang menanggung sendiri. Kalau tidak mau merubah kebiasaan buruk kita, masih begitu mengagungkan jati diri yang palsu, maka tanggung jawab sendiri terhadap apa yang tidak luhur yang ditimbulkan dari diri kita, yang sebenarnya bukan jati diri kita. Karenanya itu kita tidak bertanggung jawab sama perbuatan orang lain. Tapi di dunia ini, kebanyakan manusia itu adalah lanhaoren. Lanhaoren itu adalah orang baik yang lebay. Orang baik yang tidak benar-benar menyadari keluhuran. Mengapa demikian? Karena dia menyukai orang lain menyampah pada dia. Semua kejelekan orang lain yang dikirim ke dia diterima dan dirasakan dan diresapi. Itu adalah kebodohan kita. Itu adalah ketidaksadaran kita bahwa kita boleh menolak. Kita boleh tidak menerima itu semua. Maupun pujian maupun fitnahan itu tidak akan kena apabila seseorang sudah mengembalikan keluhurannya. Keluhuran itu adalah polo miao zihui kita, kearifan sejati kita.